Kisah Kapten William Kidd, bajak laut dari Skotlandia. William Kidd adalah kapten kapal, prajurit, dan bajak laut Skotlandia. Dia memulai pelayarannya pada tahun 1696 sebagai pemburu bajak laut dan prajurit, tetapi dia segera berpindah pihak dan memiliki karir yang singkat namun cukup sukses sebagai bajak laut. Setelah ia menjadi bajak laut, para pendukungnya yang kaya di Inggris meninggalkannya. Dia kemudian dihukum dan digantung di Inggris setelah persidangan yang sensasional. Kidd lahir di Skotlandia sekitar tahun 1654, kemungkinan dekat Dundee. Dia terjun ke laut dan segera terkenal sebagai pelaut yang terampil dan pekerja keras. Pada tahun 1689, berlayar sebagai prajurit, ia naik kapal Prancis. Kapal itu diganti namanya menjadi Beato William dan Kidd diangkat menjadi komando oleh Gubernur Nevis. Dia berlayar ke New York tepat pada waktunya untuk menyelamatkan gubernur di sana dari konspirasi. Di New York, ia menikah dengan seorang janda kaya. Tidak lama kemudian, di Inggris, ia berteman dengan Lord of Belomont, yang akan menjadi gubernur baru di New York. Menetapkan berlayar sebagai privateer. Bagi orang Inggris, berlayar pada saat itu sangat berbahaya. Inggris sedang berperang dengan Perancis dan pembajakan adalah hal biasa. Lord Belomont dan beberapa temannya menyarankan Kidd diberi kontrak privateer yang memungkinkan dia menyerang bajak laut atau kapal Prancis. Saran tersebut tidak diterima oleh pemerintah, namun Belomont dan teman-temannya memutuskan untuk menjadikan Kidd sebagai privateer melalui perusahaan swasta. Kidd dapat menyerang kapal atau bajak laut Prancis tetapi ia harus membagi pendapatannya dengan para investor. Kidd diberi Adventure Galley dengan 34 senjata, dan dia berlayar pada Mei 1696. Kidd berlayar ke Madagaskar dan Samudra Hindia, yang saat itu menjadi sarang aktivitas bajak laut. Namun demikian, dia dan krunya hanya menemukan sedikit kapal bajak laut atau kapal Prancis yang bisa diambil. Sekitar sepertiga krunya meninggal karena penyakit, dan sisanya menjadi masam karena kurangnya hadiah. Pada bulan Agustus 1697, Kidd menyerang konvoi kapal harta karun India tetapi diusir oleh Man of War perusahaan India Timur. Ini adalah tindakan pembajakan dan jelas tidak tercantum dalam piagam Kidd. Juga, sekitar waktu ini, Kidd membunuh seorang penembak pemberontak bernama William Moray dengan memukul kepalanya dengan ember kayu yang berat. Para bajak laut mengambil alih pedagang Quedah. Pada tanggal 30 Januari 1698, keberuntungan Kidd akhirnya berubah. Dia menangkap Quedah Merchant, sebuah kapal harta karun yang pulang dari timur jauh. Namun, itu bukanlah permainan yang adil sebagai hadiah. Itu adalah kapal mur, dengan muatan milik orang Armenia, dan dikapteni oleh orang Inggris bernama Wright. Kapal itu diduga berlayar bersama surat kabar Perancis. Ini cukup bagi Kidd, yang menjual muatannya dan membagi rampasannya dengan anak buahnya. Palka kapal dagang penuh dengan muatan berharga, dan hasil tangkapan Kidd dan bajak lautnya adalah 15.000 pound sterling Inggris, lebih dari 2 juta dolar saat ini. Kidd dan bajak lautnya adalah orang kaya. Kidd dan Culliford. Tak lama kemudian, Kidd berpapasan dengan kapal bajak laut yang dikapteni oleh bajak laut terkenal bernama Culliford. Apa yang terjadi antara kedua pria tersebut tidak diketahui. Menurut Kapten Charles Johnson, seorang sejarawan kontemporer, Kidd dan Culliford saling menyapa dengan hangat dan bertukar perbekalan serta berita. Banyak anak buah Kidd yang meninggalkannya pada saat ini, beberapa melarikan diri dengan membawa harta karun mereka, dan yang lainnya bergabung dengan Culliford. Pada persidangannya, Kidd menyatakan bahwa dia tidak cukup kuat untuk melawan Culliford dan sebagian besar anak buahnya meninggalkan dia untuk bergabung dengan bajak laut. Dia mengatakan dia diizinkan untuk menyimpan kapal-kapal itu, tetapi hanya setelah semua senjata dan perbekalan diambil. Bagaimanapun, Kidd menukar Adventure Galley yang bocor dengan Quedah Merchant yang cocok dan berlayar ke Karibia. Desersi oleh teman dan pendukung. Sementara itu, kabar Kidd menjadi bajak laut sudah sampai ke Inggris. Belomont dan teman-temannya yang kaya, yang merupakan anggota penting pemerintah, mulai menjauhkan diri dari perusahaan tersebut secepat mungkin.
Robert Livingstone, seorang teman dan sesama orang Skotlandia yang mengenal raja secara pribadi, sangat terlibat dalam urusan Kit. Livingstone menyerang Kit, berusaha mati-matian merahasiakan namanya sendiri dan orang lain yang terlibat. Adapun Belomont, dia mengeluarkan proklamasi amnesti bagi bajak laut, tetapi Kit dan Henry Avery secara khusus dikecualikan darinya. Beberapa mantan bajak laut Kit kemudian menerima pengampunan ini dan bersaksi melawan dia. Kembali ke New York. Ketika Kit mencapai Karibia, dia mengetahui bahwa dia sekarang dianggap sebagai bajak laut oleh pihak berwenang. Dia memutuskan untuk pergi ke New York, di mana temannya Lord Belomont bisa melindunginya sampai dia bisa membersihkan namanya. Dia meninggalkan kapalnya dan menjadi kapten kapal yang lebih kecil ke New York. Sebagai tindakan pencegahan, dia mengubur harta karunnya di Pulau Gardiner, di lepas pantai Long Island. Ketika dia tiba di New York, dia ditangkap dan Lord Belomont menolak mempercayai ceritanya tentang apa yang telah terjadi. Dia membocorkan lokasi harta karunnya di Pulau Gardiner, dan harta itu ditemukan kembali. Dia menghabiskan 1 tahun di penjara sebelum dikirim ke Inggris untuk diadili. Pengadilan Kit berlangsung pada tanggal 8 Mei 1701. Pengadilan tersebut menimbulkan sensasi yang sangat besar di Inggris, karena Kit mengaku bahwa dia tidak pernah benar-benar menjadi bajak laut. Namun, ada banyak bukti yang memberatkannya, dan dia akhirnya dinyatakan bersalah. Dia juga dihukum atas kematian Moray, penembak pemberontak. Kit digantung pada tanggal 23 Mei 1701, dan tubuhnya dimasukkan ke dalam sangkar besi yang digantung di sepanjang Sungai Thames, yang berfungsi sebagai peringatan bagi bajak laut lainnya. Kit dan kasusnya telah menarik banyak perhatian selama bertahun-tahun, jauh lebih banyak dibandingkan bajak laut lain di generasinya. Hal ini mungkin disebabkan oleh skandal keterlibatannya dengan anggota istana kerajaan yang kaya. Dulu, seperti sekarang, kisahnya memiliki daya tarik yang mengerikan, dan ada banyak buku dan situs web terperinci yang didedikasikan untuk Kit, petualangannya, serta persidangan dan hukumannya. Ketertarikan ini adalah warisan nyata Kit karena, sejujurnya, dia bukanlah seorang bajak laut. Dia tidak beroperasi dalam waktu lama, dia tidak mengambil banyak hadiah, dan dia tidak pernah ditakuti seperti bajak laut lainnya. Banyak bajak laut, seperti Sam Bellamy, Benjamin Hornigold, atau Edward Lowe, dan masih banyak lagi, yang lebih sukses di laut lepas. Namun demikian, hanya segelintir bajak laut terpilih, termasuk Blackbeard dan Blackbart Roberts, yang setenar William Kidd. Salah satu warisan lain yang ditinggalkan Kidd adalah harta karun yang terpendam. Kidd meninggalkan sebagian jarahannya, termasuk emas dan perak, di Pulau Gardiner, yang kemudian ditemukan dan dikatalogkan. Yang membuat penasaran para pemburu harta karun modern adalah bahwa Kidd bersikeras hingga akhir hayatnya bahwa dia telah mengubur harta karun lain di suatu tempat di Hindia, mungkin di Karibia. Sejak saat itu, orang-orang mencari harta karun yang hilang itu. Itulah rangkuman kisah dari William Kidd atau Kapten Kidd. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kisah selanjutnya.